Ini kan anak pertama ya, di umur 33 jalan 34 harus ngapain nih sebagai ibu baru gitu. Di trimester 2 memang disuruh untuk cek lab. Nah, di situ baru ketahuan nih ternyata saya terkena diabetes gestasional. Nah, dari situ di trimester 3 ditakutkan kalau hipertensi itu nanti bisa menjurus ke preeklamsi yang mana katanya sangat bahaya. Jadi akhirnya ya sudah disarankan oleh dokter sebaiknya untuk persalinannya jangan normal tetapi di SCRX saja. Jadi kan saya dengar kalau SCRX itu nanti dianestesi di area tulang belakang. Terus saya sendiri ternyata punya riwayat operasi saraf kejepit di tulang belakang. Tapi ternyata setelah konsultasi dengan anestesi, ya infonya sih nggak apa-apa. Saya awalnya nggak ngerti juga ya bagaimana melakukan mengasihi itu seperti apa. Baru tahu ya pas melahirkan ini. Hari pertama ASI-nya baru keluar benar-benar masih setitik-setitik. Ternyata tapi dibantu oleh bidan-bidan yang ada di ruang rawat inap. Ternyata ada pijat laktasi. Jadi saya sih terima kasih banget ya sama Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri ini. Itu semuanya sangat membantu saya sebagai tadi saya bilang ibu newbie yang nggak ngerti apa-apa, akhirnya bisa melahirkan dengan dibilang semuanya berjalan dengan lancar. Ini kan anak pertama ya, dan umur saya juga nggak muda ya, ini ibaratnya borderline, di umur 33 jalan 34, anak pertama saya juga nggak tahu harus ngapain nih sebagai ibu baru gitu. Jadi pasti saya memilih rumah sakit yang dimana saya bisa lebih dibimbing karena saya sendiri nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi dari awal kehamilan sampai dengan melahirkan saya dengan Dr. Angelina Fitria, spesialis OB/GYN. Ya dari awal memang beliau sangat perhatian sekali ya, kalau saya lihat sangat mendetail dalam setiap pemeriksaan, selalu menjelaskan bagaimana kondisi bayi, apakah keadaannya cukup, kalsiumnya, berat badannya. Itu selalu setiap pertemuan selalu dibahas dan selalu diinfokan. Jadi nggak melulu ini muka bayinya enggak, tapi juga bagaimana kondisi medisnya. Jadi membantu saya juga sebagai tadi saya bilang saya ibu baru, ini baru anak pertama, cukup membantu sekali. Lalu di trimester 2 memang disuruh untuk cek lab. Pada saat cek lab itu disuruh cek untuk toleransi glukosa. Nah, di situ baru ketahuan nih ternyata saya terkena diabetes gestasional atau kalau kata dokternya itu berarti diabetes yang terjadi hanya dalam masa kehamilan. Padahal sih saya nggak pernah makan yang manis-manis gitu, nggak terlalu suka ya. Tapi memang di keluarga ada keturunan diabetes. Nah, dari situ ternyata dokternya juga udah bilang kalau biasanya dengan diabetes gestasional ada kemungkinan nanti di trimester 3 terjadi hipertensi. Benar kejadian, di trimester 3 di week ke-35 tiba-tiba saya sakit kepala 2 hari nggak berhenti. Pas dicek ternyata tensinya tiba-tiba naik sampai di angka 160/90. Akhirnya ya dibawa ke IGD. Ya, dan di situ ditakutkan kalau hipertensi itu nanti bisa menjurus ke preeklamsi yang mana katanya sangat bahaya. Jadi akhirnya ya sudah, dari situ disarankan oleh dokter sebaiknya untuk persalinannya jangan normal tetapi di SCRX saja, lebih menjamin keselamatan ibu dengan bayinya. Sebenarnya saya maunya normal karena katanya kan kalau normal cepat tuh pemulihannya. Cuman ya balik lagi yang paling penting adalah bagaimana ibu dengan bayinya dua-duanya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Jadi mau SC mau normal, saya pikir sekarang yang penting ibu dan bayinya sehat. Saya pernah ikut senam hamil dan menurut saya itu membantu banget ya. Apalagi saya ibaratnya ibu rumah tangga yang sehari-hari cuma di rumah aja. Jadi jarang gerak. Di senam hamil itu diajarin bagaimana melakukan gerakan-gerakan yang mungkin bisa dilakukan di rumah, mengatur nafas, terus bagaimana bisa melakukan gerakan-gerakan di rumah, jadi nggak perlu alat-alat khusus.
Jadi kan saya dengar kalau SCRAX itu nanti di anestesi di area tulang belakang. Terus saya sendiri ternyata punya riwayat operasi saraf kejepit di tulang belakang. Saya sempat khawatir tuh, jangan-jangan saya nggak bisa SCRAX, karena kan daerahnya tulang belakang nih. Tapi ternyata setelah konsultasi dengan anestesi, ya infonya sih nggak apa-apa gitu. Karena memang titik saraf kejepit saya dengan titik yang akan dilakukan anestesi untuk SCRAX itu berbeda. Dan ternyata sih kemarin pada saat dilakukan anestesi semuanya mulus dan lancar. Setelah 6 jam saya sudah belajar jalan, bisa jalan. Sekarang ini kan hari ketiga nih, saya bisa duduk dan bisa juga jalan, bisa ke kamar mandi sendiri, udah bisa mandi sendiri juga. Saya awalnya nggak ngerti juga ya bagaimana melakukan mengasihi itu seperti apa, juga baru tahu ya pas melahirkan ini. Hari pertama ASINya baru keluar benar-benar masih setitik-setitik. Ternyata tapi dibantu oleh bidan-bidan yang ada di ruang rawat inap. Ternyata ada pijat laktasi. Bahkan pada saat mau menyusui pun infonya adalah panggil aja bidannya, nanti dibantu untuk bagaimana cara perlekatan itu. Bidannya juga ikut bantuin gitu. Jadi ternyata semuanya dibantu. Saya pikir kalau rawat inap ya udah rawat inap aja. Ternyata sampai pijat laktasinya pun dilakukan di ruang rawat inap. Waktu pas hari kedua saya diajak ke ruang bayi, didemonstrasikan bagaimana gerakan-gerakan untuk memandikan bayi. Nggak ada yang sifatnya textbook ya. Ternyata saya di sini akhirnya ngalamin kalau newbie ya kalau nggak tahu tanya aja gitu. Dari dokternya, dari bidan, dari perawat, semuanya tuh akan bantu. Kadang kan kita malu ya, malu nanti kalau misalnya nanya dijutekin atau dibilang masa gitu aja ibu nggak tahu. Tapi ternyata di sini justru sebaliknya gitu, malah dibilang panggil aja bu, nggak usah sungkan, panggil aja. Jadi saya jam berapapun ya udah saya panggil aja gitu. Kadang-kadang cuma untuk saya gendong bayi aja kan nggak berani ya, bayi kecil gitu ya. Ya saya tanya gimana caranya. Jadi ya dibantu untuk digendong, dikasih ke saya, lalu dibantu untuk posisinya yang bener tuh gendongnya seperti apa. Pada saat mau mengasihi itu juga posisinya seperti apa. Akhirnya sih hari kedua saya udah bisa untuk mengasihi dengan lancar ya. Jadi saya sih terima kasih banget ya sama Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri ini. Mulai dari dokter Objin dengan dokter Angel, lalu dokter anak dengan dokter Diana, dokter anestesi juga dokter Ayu, semua bidan-bidan yang ada di lantai 12, itu semuanya sangat membantu saya sebagai, tadi saya bilang, ibu newbie yang nggak ngerti apa-apa, akhirnya bisa melahirkan dengan dibilang semuanya berjalan dengan lancar.